Di sebuah kerajaan kuno bernama Gandasari, yang terletak di kaki pegunungan tropis, masyarakatnya hidup dengan memuja keindahan aroma. Raja dan ratu telah lama menantikan seorang penerus tahta, namun takdir seolah menahan kehadiran sang buah hati. Kerajaan ini terkenal karena setiap bayi yang lahir akan membawa aroma bunga tertentu sebagai tanda nasib mereka. Ada yang berbau melati, mawar, atau kenanga. Namun, ketika sang ratu akhirnya mengandung, para peramal istana bingung karena tidak mencium aroma bunga apapun dari sang jabang bayi, melainkan aroma tanah basah dan kayu tua yang misterius. Ketika hari kelahiran tiba, tidak ada tangisan bayi yang memecah keheningan malam, melainkan hembusan angin yang membawa aroma yang sangat khas, tenang, hangat, dan menusuk jiwa. Bayi perempuan itu lahir dengan kulit yang sedikit kecoklatan, sehalus kulit kayu muda, dan mata yang teduh laksana telaga di tengah hutan. Sang raja, meskipun bingung karena putrinya tidak berbau bunga yang mencolok seperti bangsawan lain, merasakan ketenangan luar biasa saat menggendongnya. Ia menamai putrinya Cendana, sebuah nama yang asing namun terdengar agung. Tumbuh kembang putri Cendana berbeda dari anak-anak lain di istana. Ia tidak menyukai keramaian pesta atau pakaian sutra yang berwarna-warni mencolok. Ia lebih suka menghabiskan waktu di perpustakaan kuno atau duduk diam di taman belakang, membiarkan kulitnya terpapar sinar matahari. Para dayang sering berbisik-bisik, menganggap sang putri aneh karena tubuhnya tidak memancarkan wangi semerbak yang menggoda, melainkan aroma kayu yang samar dan kering, yang bagi sebagian orang dianggap kurang feminin. Namun, raja menyadari keistimewaan putrinya. Di saat emosi orang-orang di istana sedang memanas atau terjadi perselisihan, kehadiran Cendana selalu mampu meredam amarah. Aroma tubuhnya yang samar ternyata memiliki efek magis yang menenangkan saraf dan menjernihkan pikiran. Cendana tumbuh menjadi gadis yang bijaksana, pendiam, dan kokoh pendiriannya, persis seperti sifat kayu yang menjadi namanya, keras, namun menyimpan keharuman di bagian terdalam yang tak terlihat. Kedamaian kerajaan Gandasari terguncang ketika awan hitam pekat muncul dari pegunungan utara, membawa serta wabah busuk. Ini bukanlah penyakit biasa, melainkan kutukan sihir hitam yang membuat segala sesuatu yang disentuhnya membusuk dalam hitungan jam. Bunga-bunga di taman kerajaan layu seketika, air sungai menjadi keruh dan berbau bangkai, dan kulit penduduk mulai melepuh mengeluarkan nanah yang berbau anyir. Raja dan para tabib kerajaan berusaha keras meracik berbagai ramuan dari ribuan jenis bunga, untuk melawan wabah tersebut. Namun, aroma bunga-bunga itu terlalu lemah. Mereka kalah telak oleh bau busuk yang menyengat. Satu persatu, penduduk jatuh sakit, dan keputusasaan mulai menyelimuti seluruh negeri. Bau kematian begitu kuat hingga burung-burung pun enggan terbang melintasi langit Gandasari. Di tengah kekacauan itu, seorang pertapa tua turun gunung dan menghadap raja. Ia membawa sebuah ramalan kuno yang tertulis di kulit kayu. Ramalan itu menyebutkan bahwa wabah busuk adalah manifestasi dari roh jahat yang memakan keindahan fana. Satu-satunya hal yang bisa mengalahkannya bukanlah aroma bunga yang manis dan rapuh, melainkan aroma keabadian yang berasal dari hati yang suci dan kuat, sebuah aroma yang semakin kuat justru ketika ia dilukai atau dihancurkan. Sang raja terdiam, matanya tertuju pada putrinya yang duduk tenang di sudut ruangan. Sementara semua orang menutup hidung mereka dengan kain karena bau busuk wabah, Putri Cendana tampak tidak terpengaruh. Aroma kayu dari tubuhnya seolah menciptakan perisai tak kasat mata yang menolak pembusukan. Sang raja menyadari dengan berat hati bahwa kunci keselamatan negerinya mungkin terletak pada diri putri semata wayangnya itu. Mendengar desas-desus bahwa putrinya mungkin harus dikorbankan untuk memenuhi ramalan, raja yang sangat mencintai Cendana menolak takdir tersebut. Ia diam-diam memerintahkan pengawal setianya untuk membawa Cendana pergi jauh ke hutan terlarang di selatan, sebuah tempat yang belum terjamah oleh wabah maupun manusia. Raja berharap,
Dengan menyembunyikan putrinya, ia bisa menemukan cara lain untuk menyelamatkan kerajaan tanpa harus kehilangan anaknya. Perjalanan Cendana menuju pengasingan sangat berat. Ia harus meninggalkan kenyamanan istana dan berjalan kaki menembus semak belukar yang berduri. Namun anehnya, duri-duri itu seolah menyingkir saat Cendana lewat, dan akar-akar pohon besar menjadi pijakan yang nyaman bagi kakinya. Hutan itu tidak menolaknya. Sebaliknya, hutan menyambutnya seakan ia adalah saudara yang telah lama hilang dan akhirnya pulang ke rumah. Di dalam keheningan hutan, Cendana mulai memahami jati dirinya. Ia menyadari bahwa setiap kali ia terluka oleh ranting atau batu, darah yang keluar bukanlah merah pekat, melainkan getah bening yang beraroma sangat harum. Rasa sakit fisik yang ia alami justru memicu keluarnya aroma wangi yang semakin kuat. Ia mulai mengerti makna ramalan pertapa tua itu, bahwa kekuatannya terletak pada pengorbanan dan ketahanan dalam penderitaan. Sementara itu, di istana, keadaan semakin memburuk. Sang raja jatuh sakit, dan benteng pertahanan terakhir kerajaan mulai runtuh. Cendana, yang memiliki ikatan batin kuat dengan tanah kelahirannya, dapat merasakan penderitaan rakyatnya melalui getaran tanah yang ia pijak. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi. Pengasingan ini bukanlah untuk menyelamatkan nyawanya, melainkan untuk mempersiapkan dirinya menghadapi takdir yang lebih besar. Selama berminggu-minggu hidup sendirian di hutan, Cendana belajar bahasa pepohonan. Ia sering duduk bermeditasi di bawah pohon beringin raksasa, mendengarkan bisikan angin yang menceritakan sejarah bumi. Roh-roh alam mulai menampakkan diri, bukan dalam wujud hantu yang menyeramkan, melainkan sebagai cahaya-cahaya kecil yang menari di sekitar Cendana. Mereka memberitahunya bahwa ia adalah anak bumi, jembatan antara manusia dan alam. Suatu malam, dalam mimpinya, Ibu Pertiwi mendatanginya. Sang ibu berkata bahwa wabah busuk hanya bisa dinetralkan oleh esensi murni yang tidak memiliki ego. Bunga layu karena mereka memamerkan keindahan luarnya, tetapi kayu bertahan karena kekuatannya ada di dalam. Cendana harus memilih, tetap menjadi manusia dan melihat kerajaannya hancur, atau melepaskan bentuk manusianya untuk menjadi pelindung abadi. Cendana terbangun dengan tekad yang bulat. Ia menyadari bahwa aroma tubuhnya adalah senjata sekaligus obat. Ia tidak takut akan kematian karena ia paham bahwa di alam ini, tidak ada yang benar-benar mati, hanya berubah bentuk. Ia mulai mengumpulkan energi dari tanah, air, dan matahari, mempersiapkan tubuh dan jiwanya untuk sebuah ritual agung yang belum pernah dilakukan manusia manapun sebelumnya. Hewan-hewan hutan berkumpul mengelilinginya, seolah memberikan penghormatan terakhir. Rusa, harimau, dan burung-burung duduk melingkar, menjaga sang putri yang sedang bermeditasi. Aura keemasan mulai memancar dari pori-pori kulit Cendana, dan aroma wangi kayu yang menenangkan mulai menyebar, bahkan mampu menembus batas hutan dan tercium samar-samar oleh penduduk desa yang berada jauh di perbatasan. Cendana memutuskan untuk kembali ke pusat kerajaan, bukan sebagai putri yang berlindung di balik tembok istana, melainkan sebagai penyembuh. Ia berjalan keluar dari hutan, dan setiap langkah kakinya meninggalkan jejak tanah yang subur. Rumput yang mati kembali menghijau di bekas pijakannya. Namun, ia tahu ini belum cukup. Wabah itu berpusat di alun-alun kota, tempat roh jahat itu bertahta. Sesampainya di gerbang kota, pemandangan mengerikan menyambutnya. Rakyat bergelimpangan di jalanan, mengerang kesakitan. Sang raja, ayahnya, terbaring lemah di balairung istana dengan napas tersengal-sengal. Melihat penderitaan orang-orang yang dicintainya, hati Cendana hancur, namun tekadnya semakin membaja. Ia berjalan tenang menuju tengah alun-alun, menghadapi kabut hitam pekat yang menjadi inti dari wabah tersebut. Roh jahat yang bersemayam dalam kabut itu meraung, merasa terancam oleh kehadiran energi murni Cendana.
Ia mencoba menyerang sang putri dengan uap beracun, namun uap itu sirna begitu menyentuh aura cendana. Sang putri berdiri tegak, merentangkan kedua tangannya, dan mulai memanjatkan doa kuno yang ia pelajari dari bisikan hutan. Ia menyerahkan seluruh jiwa dan raganya kepada tanah Gandasari. Ambillah tubuhku sebagai pasak, ambillah darahku sebagai getah, dan jadikanlah napasku sebagai angin penyembuh, bisik cendana. Langit tiba-tiba bergemuruh, bukan karena marah, tetapi karena menyambut permohonan tulus tersebut. Cahaya terang turun dari langit menyorot tubuh sang putri, menandakan bahwa penyerahan dirinya telah diterima oleh semesta. Proses perubahan itu dimulai dari kaki sang putri. Kulit kakinya yang halus perlahan mengeras, berubah warna menjadi coklat tua dan bertekstur kasar seperti kulit kayu. Jari-jari kakinya memanjang, menembus batu-batu alun-alun, dan menghunjam jauh ke dalam perut bumi, berubah menjadi akar-akar yang kokoh. Tidak ada jeritan kesakitan, hanya wajah tenang yang penuh kedamaian. Tubuhnya perlahan membesar dan meninggi. Lengan tangannya yang terentang berubah menjadi dahan-dahan yang kuat, dan jari jemarinya bercabang menjadi ranting-ranting yang rumit. Rambut hitam panjangnya berubah menjadi dedaunan hijau kecil yang rimbun. Gaun yang ia kenakan melebur menjadi lapisan kambium yang melindungi inti kayunya. Dalam hitungan menit, sosok manusia putri cendana telah hilang sepenuhnya. Kini, di tengah alun-alun itu, berdiri sebatang pohon yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Pohon itu tidak terlalu besar atau raksasa, tetapi memiliki aura keanggunan yang magis. Batangnya kokoh, dan yang paling istimewa adalah aroma yang dipancarkannya. Saat kulit kayu itu merekah sedikit karena proses pertumbuhan, terciumlah aroma wangi yang sangat kuat, tajam, namun menenangkan jiwa. Itulah momen kelahiran pohon cendana pertama di dunia. Pengorbanan sang putri telah sempurna. Ia tidak lagi memiliki mulut untuk bicara atau kaki untuk berjalan, tetapi ia memiliki jantung, berupa inti kayu yang menyimpan konsentrasi aroma paling wangi di dunia. Ia telah menjadi monumen hidup yang menghubungkan langit dan bumi. Dari pohon jelmaan cendana itu, menyebarlah gelombang aroma yang kasat mata. Wangi itu bergerak seperti ombak, menyapu seluruh penjuru kerajaan. Begitu aroma cendana itu menyentuh kabut hitam wabah, kabut itu mendesis dan lenyap seketika, seperti api yang disiram air. Aroma ini memiliki sifat pembersih mutlak. Tidak ada kebusukan yang bisa bertahan di hadapannya. Penduduk yang menghirup aroma itu merasakan keajaiban. Rasa sakit di tubuh mereka hilang, luka-luka melepuh mengering dan sembuh tanpa bekas, dan pikiran yang keruh menjadi jernih kembali. Sang raja yang sekarat tiba-tiba terbangun, merasakan kesegaran yang luar biasa di paru-parunya. Ia berlari keluar dan melihat pohon indah di tengah alun-alun, dan seketika itu juga ia tahu, itu adalah putrinya. Tangis haru pecah di seluruh kerajaan, bukan tangis kesedihan, melainkan tangis syukur dan kekaguman. Mereka menyadari bahwa sang putri tidak meninggalkan mereka. Ia justru hadir lebih dekat dan lebih abadi daripada sebelumnya. Setiap hembusan angin yang melewati dahan pohon itu membawa berkah kesehatan bagi siapapun yang menghirupnya. Kerajaan Gandasari selamat total dari kepunahan. Para tabib kemudian menemukan bahwa serpihan kecil dari kulit atau kayu pohon yang jatuh memiliki khasiat penyembuhan yang luar biasa. Air rendaman kayunya bisa menetralkan racun, dan asap dari pembakaran kayunya bisa menenangkan jiwa yang guncang. Putri Cendana telah memenuhi takdirnya menjadi obat bagi negerinya, memberikan manfaat bahkan hingga bagian terkecil dari tubuh barunya. Tahun berganti abad, kerajaan Gandasari mungkin telah hilang di telan zaman, namun keturunan dari pohon cendana itu menyebar ke seluruh Nusantara dan dunia. Biji-bijinya dibawa oleh burung ke pulau-pulau tandus, di mana mereka tumbuh subur di tanah yang kering dan berbatu. Semakin sulit lingkungan tempatnya tumbuh, semakin harum aroma yang dihasilkan oleh kayu cendana,
seolah mengenang perjuangan sang putri. Manusia di seluruh dunia kemudian mengenal kayu cendana sebagai salah satu komoditas paling berharga. Kayunya digunakan untuk membangun kuil, membuat patung dewa, tasbih doa, hingga minyak wangi bagi para raja. Setiap kali kayu cendana digosok atau dibakar, ia melepaskan wanginya, sebuah pengingat abadi bahwa kebaikan sejati akan semakin terasa ketika diuji atau digesek oleh cobaan hidup. Legenda Putri Cendana mengajarkan umat manusia tentang definisi kecantikan yang sesungguhnya. Bahwa kecantikan bukanlah apa yang terlihat di kulit luar yang mudah layu seperti bunga, melainkan apa yang tersimpan di dalam hati, teras kayu. Ia mengajarkan bahwa untuk menjadi berguna dan wangi, seseorang kadang harus berani berkorban, menahan diri, dan melalui proses pematangan yang panjang dan sunyi. Hingga hari ini, jika Anda memegang potongan kayu cendana atau menghirup aroma dupa cendana yang menenangkan, ingatlah kisah ini. Ingatlah bahwa di balik aroma sakral tersebut, terdapat jiwa seorang putri yang memilih untuk mengakar ke bumi demi melindungi orang-orang yang dicintainya, mengubah dirinya menjadi jembatan wangi yang mengantar doa manusia menuju langit.